sejenak, bersantai lepaskan semua beban. Halo, selamat pagi. Hai. Perkenalkan kita apa ya? Artis lain, aduh ya Allah. Pasutri. Ya, kita cuman pasangan suami istri yang sekarang lagi iseng-iseng nih makan di belakang rumah, sekalian ngobrol-ngobrol. Nggak tahu ya, apakah ini akan jadi konten yang berkelanjutan atau enggak. Mungkin butuh riak juga kali ya dari teman-teman. Kalau emang bermanfaat ya akan kita lanjutkan ya, kalau enggak ya kumangke yang oh iya, kenalin dulu deh. Kamu siapa namanya? Ini airnya kejauhan. Aduh, gimana ya? Ini teh aku tuh sebenarnya orang yang sangat minim dari segi public speaking sama gitulah. Jarang tampil, biasanya di belakang layar. Tapi kayaknya kalau yang udah pernah, sering ngikutin Instagram mungkin sudah tahu ya. Saya itu adalah seorang yang hanya gemar memasak lalu dipoto. Kenapa banyak lalur sekali ya saudara-saudara? Mungkin karena kita belum mandi ya. Tuh. Jadi Ibu Tias ini adalah seorang ibu rumah tangga yang punya passion senang masak lah. Lebih senang masak. Dan baru ditemukan sih passionnya. Nah, passion ini baru ditemukan. Nah, ngomong-ngomong passion yang baru ditemukan, kenapa nih? Pasti ada triggernya kan? Kenapa nih kok jadi passionnya di sini? Kita sambil makan deh. Kenapa triggernya kenapa passionnya malah di masak? Awalnya gimana sih? Apa emang dari dulu udah suka masak-masak atau gimana? Sebenarnya enggak sih, kalau seneng banget sih enggak. Cuman dari kecil tuh emang udah biasa ngebantuin masak gitu. Jadi sedikit banget sih tahu gitu. Ya tahulah mana ngebedain yang namanya lengkuas sama jahe sama kencur atau kunyit gitu, udah bisa ngebedain. Tapi kalau misalkan masak sampai jadi misalnya sayur lodeh jadi gitu, sebenarnya nggak tahu ya. Dulu tuh nggak kepikiran bisa menyajikan masakan sampai jadi gitu, karena dulunya biasanya cuman bantuin aja gitu. Cuman karena dulu tuh tinggal di mes, kerja di perantauan, jadi karena ada dapur nganggur, kenapa kita nggak pakai buat masak gitu. Akhirnya dulu itu nggak ada tuh yang namanya searching di Cookpad, terus searching di YouTube. Sekarang kan udah banyak ya, kayak sekarang kita resep dimanapun udah ada di Instagram. Dulu tuh belum ada zamannya kayak gitu-gitu. Jadi paling kita kalau mau masak tuh mengandalkan resep ibu gitu. Jadi kalau misalkan mau hari ini misalkan kita bikin lodeh yuk gitu. Terus nanti kita nelpon ibu kita masing-masing. Kalau bikin lodeh itu apa aja ya bumbunya, ini gitu. Nanti kita langsung eksekusi, padahal belum pernah sebelumnya gitu bikin. Ya kita bukan belum pernah sih, maksudnya cuman tahu rasanya seperti apa. Cuman kalau praktek dari awal sampai akhir gitu kan jarang gitu ya menyajikan masakan sendiri gitu. Akhirnya karena seringan masak. Bukan keseringan jadi kayak dipaksa harus bisa, masak gitu. Akhirnya sering masak. Kita suka bikin menu kayak misalkan seminggu ini, hari ini lodeh, besok sayur asam, besoknya lagi misalkan opor atau apa gitu. Dan jadi impactnya itu jadi meminimalisir budget gitu. Karena kan tahu ya di ibu kota itu kalau sekali makan tuh belum lagi jalan-jalan misalkan kemana sama teman-teman. Dulu kan masih single, itu kan senangnya menjelajah gitu ya, jajan fast food, terus sekali makan misalkan
Kalau udah jadi gitu kan lumayan mahal ya gitu. Jadi kalau misalkan kita masak sendiri tuh benar-benar menekan pengeluaran dan lebih menghemat gitu. Oke, jadi awalnya emang nggak begitu senang masak nih. Cuman karena emang dari kecil udah dikenalin masak sama ibunya dan emang jadi sering masak juga, ya akhirnya jadi seneng. Ini bentar ya, kita sambil makan nih teman-teman nih. Laper. Nah, nasi putihnya katanya jangan terlalu banyak. Kata teman aku ada si Gibran, namanya si Gibran Otot, yang ototnya beberenggilan. Makan nasi jangan banyak-banyak katanya, nanti bikin ngantuk. Bener, aku sekarang suka mudah ngantuk soalnya dengerin istri tah baca aku mah suka ngantuk, suka gini lenggut. Pengaruh nasi itu teh udah sebetulnya mah bukan pengaruh apa-apa. Pengaruh nasi bener. Jadi selama ini tuh ketemu eta juga kata si Gibran dibilangin katanya, oh nasi ini mah. Jadi kalau istri aku yang lagi ngecebrek, aku mah tunduh guys sebenarnya, cuma ndak gimana ya, respect kan kita teh harus Kalian respect. bisa nilai ya siapa yang lebih banyak ngecebrek. Nah, gini, kan tadi ada kata-kata dipaksa ya, dipaksa jadi suka, itu tuh gimana maksudnya? Apa ya? Jadi kayak karena ada beberapa hal gitu ya, sesuatu yang diawali harus dengan paksaan gitu, justru malah jadi memicu kita malah jadi senengan gitu, malah jadi apa ya, ketagihan gitu. Jadi harus dipaksa dong. Gimana kalau teman-teman yang emang nggak suka masak awalnya dipaksa malah jadi malas masak gimana? Memang konotasinya negatif ya kalau denger dipaksa gitu. Maksudnya dipaksa di sini tuh jadi kayak apa ya, kalau di Sunda mah disebutnya doanya teh ada doanya. Allahumma paksakeun katanya gitu. Dicoba aja dulu, nyoba dulu, karena sebenarnya kan kadang kita tuh suka terlalu tinggi gitu ekspektasinya. Masak gitu, nggak bisa aku mah gitu, padahal belum nyoba. Nah, maksud dipaksa ini teh jadi apa ya, ngelawan diri kita gitu untuk bilang nggak bisa gitu. Coba aja dulu, setelah dicoba kan ternyata ternyata nggak sesulit itu ya masak tuh gitu. Ternyata bumbu tuh cuman itu aja sebenarnya. Bumbu tuh cuman itu aja. Akhirnya kita karena jadi sering, jadi ya karena tahu lah gitu ya, akhirnya kita jadi tahu gitu detil-detilnya. Jadinya nantinya tuh biasanya masaknya cuman telur, misalkan nanti lama-lama aku nanti mau nyoba yang ini, bisa nggak ya gitu. Ternyata bisa gitu. Walaupun memang nggak akan, kalau di awal kan pasti kita nggak akan sepro chef ya, dan nggak usah ngebayangin yang tinggi-tinggi dulu lah gitu. Buat kita aja dulu, dinikmati sama kita dulu, minimal sama diri sendiri. Nanti misalkan untuk orang lain, untuk keluarga gitu. Dan kalau lebih ini lagi, lebih upgrade lagi, bisa jadi ladang bisnis gitu. Nah itu udah, tapi nah untuk jadi ke situ juga kan berproses, nggak mungkin kita bisa langsung. Jadi yang mau disampaikan sama Bu Tias nih, bentar aku sambil barang emamnya ada gimana tuh, ini ngena sekali guys. Jadi yang mau disampaikan sama Bu Tias adalah dipaksa itu bukan paksaan dari luar, jadi lebih ke gini, mungkin gini ya Bu ya. Jadi ada yang memang pengen mencoba memasak, cuman takut dibilang nggak enak, jadi malah nggak melakukan apa-apa nih. Kan sebetulnya situasi di rumahnya baik-baik aja, dan nggak masak juga makanan banyak ya, banyak tukang dagang yang ngarah lewat. Apalagi sekarang mah tuh ada bisa pesan makanan kemana-mana gitu. Nah, cuman definisi dipaksakan ini adalah kalau memang teman-teman punya kereteg, kahoyong, mungkin ada yang pengen masak, cuman takut nggak enak lah. Kan cewek mah sensitif ya, udah capek-capek masak tiba-tiba nggak dimakan sama suaminya, bete. Udah masak, udah rasain mah enak gitu, ternyata suaminya nyeletuk,
nggak enak cenah naon iya tempe nah juga sendal capit yang misalkan gitunya. Nah ini kan Walaupun bercanda ya. walaupun bercanda. Nah, gitu. ada ketakutan-ketakutan seperti itu yang akhirnya nggak berani nih untuk mencoba. Jadi arti paksaan menurut Bu Tias ini ya paksakeun weh gitu. Ya udah Coba- weh, berkarya coba mah aja berkarya dulu. aja gitu. Coba dulu. Memasak mah memasak weh gitu. Kalau memang ada kesenangan di situ gitu. Nah, balik lagi tadi nih kita bahas tentang suami yang ketika mencoba responnya seperti apa, reaksinya dari orang-orang terdekat itu seperti apa, itu mempengaruhi nggak menurut Bu Tias? Sangat ya, sangat mempengaruhi. Karena apalagi kalau misalkan sudah berkeluarga ya, maksudnya seperti kita gitu ya, ibu-ibu yang udah punya keluarga, memasak tuh kan jadi bagian paling, kalau buat saya sih jadi bagian paling penting ya, salah satu untuk memberikan memberikan bentuk perhatian gitu untuk anggota keluarga gitu. Dari satu masakan itu kita bisa menciptakan kesenangan gitu, kebahagiaan, bisa menularkan kebahagiaan gitu untuk sesama yang lain, apalagi untuk di keluarga. Nah, tadi pertanyaannya apa? Kamana idol ngomong tuh, mending naruh lagi balik ngawap ibunya ya, biar nggak kamana idol ya. Support system ya. Ini support system orang terdekat tuh Iya, kayak iya. gimana pengaruhnya ke Kan ibu harus jadi intro gimana? dulu tuh kan, harus intro dulu. Nah, Mm-mm. si support system ini tuh sangat banget berpengaruh ya untuk si ibu ini. Kita lagi ngomongin ibu aja dulu ya, ibu dalam satu keluarga gitu ya, sangat mempengaruhi. Jangankan suami kita, respon suami kita gitu. Kita bikin MPASI aja buat anak nggak mau makan, itu coba di sini mana ibu-ibu yang kalau bikin MPASI ternyata anaknya nolak gitu. Ya itu kalau emoticon itu sampai pecah gitu ya, si love-nya tuh sampai pecah, bener-bener yang aduh sakit hati gitu, udah capek-capek masak, ingin menyuguhkan suatu yang istimewa gitu, tapi ternyata anak kita nolak gitu. Itu, dan anak itu nolak itu kan bukan karena nggak enak, bisa aja dia karena nggak suka misalkan, memang nggak suka sama bahan makanannya, salah satu dari bahan makanannya, dan mereka belum bisa komunikasi ngomong gitu. Okay. Apalagi kalau suami kita yang pas ini bercanda aja, ih apaan nih kok kayak gini, bukan itu bener-bener jadi kita teh istilahnya jadi kayak udahlah ngapain masak juga kayak gitu. Nah, mau nanya dong, bagi Ibu Tias sendiri bikinin masakan buat suami itu apa sih esensinya? Kalau untuk aku pribadi ya, Kenapa harus memasakin? Itu kan rariwah ya, mau beli weh. nah karena kalau buat saya mah gitu ya, memasak dan menyediakan makanan itu di dalam satu keluarga itu adalah sebuah apa ya istilahnya? Bentuk apa? Sebuah bentuk cinta gitu ya, kalau bucinnya. Apa penghormatan atau apa? Cinta dan penghormatan gitu. Jadi bentuk kasih sayang aja gitu sebagai kita seorang ibu gitu. Salah satu ya, tapi ini salah satu karena kan banyak juga ibu-ibu di luar sana yang bisa memberikan Salah satu opsi untuk memberikan bentuk wujud gitu kasih sayangnya kepada keluarga gitu. Kalau saya lebih prefer ke makanan gitu, menyajikan makanan, kayaknya ada sebuah kebanggaan aja gitu ketika kayak anak misalkan, Bu bisa nggak bikinin apa misalkan ya, bisa. Nanti kita akan berusaha gitu ya, menyajikan itu dengan sebaik-baiknya, dan ketika kita sajikan anak atau suami gitu ya ngelihatnya, wah gitu, ternyata ibu bisa gitu, dan itu akan menjadi sebuah pemicu gitu ya, pemantik untuk diri kita sendiri untuk lebih baik lagi gitu. Nah ini yang dirasakan sama Ibu Tias kalau masak nih, makanannya sama aku dihabak-habak ngeureun-eureun gimana tak Bu Tias? Aku mah nggak bisa liren guys. Plus minus sih, ada senengnya ada nggak senengnya, karena
kalau kita melihat ya, dia itu dulu itu cuman beda 5 kilo sama istrinya loh. Berat badannya. Sekarang Aku berapa kilo kamu sekarang? Aku dulu kayak korek api. Dulu Sekarang berapa kilo? 80. Tuh, sekarang 80 kilo. Ada satu sisi kebanggaan, ada gitu, tapi kekhawatiran juga ada gitu. Kalau dulu tuh kalau makan, sok makan, mau apa, mau Betul apa aku gitu. guys, nggak Nah, kekontrol. itu juga sih salah satu Apa? faktor gitu. Dulu suka masak, pas abis nikah juga sering ya, sering eksperimen masak gitu. Pengennya teh karena ngelihat itu yang, aduh kasihan gitu ya, kayak yang nggak diurus gitu. Akhirnya makan, masak lagi makan. Dan nggak tahu, kalau dulu mah nggak tahu itu teh sebenarnya enak apa memang dia nggak pernah gitu makan makanan kayak gitu zaman dulunya. Enggak guys, aku mah lebih ke itu adalah bentuk perhatian, bentuk respect lah. Tidak ada modal lain selain respect to be respected. Ketika ada orang yang ngasih respect ke kita, ya kita respect balik. Kita cuma punya respect to be respected. Jadi ketika ada yang respect, ya kita respect balik. Nah, ke istri juga ada mannershipnya. Jadi ketika istri mencoba bikin masakan, ya kita respect dengan mengapresiasi ya. Apresiasinya nggak usah lebay. Wah enak banget, kamu adalah chef. Cukup dimakan aja sih sebetulnya, cukup dimakan. Habis gitu ya. Makan Nggak, habis, nggak ada pas sisa. Istrinya masak, nggak jajan gitu. Nggak jajan, Gini, sependek pengetahuan Ibu Tias selama perjalanan rumah tangga, pasti pernah dong bikin masakan yang nggak sengaja terlalu asin atau apa gitu loh, karena kan mood mempengaruhi hasil ya. Responnya Pak Denny itu gimana sih kalau makanan nggak enak? Ya biasa aja. Dia nggak pernah yang sampai yang apalagi ngehujat makanan gitu ya, ih nggak enak atau misalnya gimana, nggak sih. Tapi biasanya karena sekarang saya lebih ke udah merambah ke bisnis gitu ya. Jadi kalau misalkan bikin makanan pasti minta pendapat dari beliau ini gitu, nanya apa nih yang kurang misalkan gitu. Tapi kalau untuk dimakan dimakan pribadi gitu ya, untuk barang-barang dia nggak pernah tuh sampai yang ih bu nggak enak deh. Kalau misalkan ih apa tuh, dengan ngelihat dia makan aja berarti kita merasa dihargai gitu ya. Sebetulnya mah bukan. Cuman ini enggak kalau misalkan nggak enak, kadang sih kalau misalkan nggak enak suka ngasih masukan, cuman bahasanya ya dari cara penyampaiannya gitu. Ya Enak bu, tapi aku tuh nggak suka asin, jadi kurangnya asinnya dikit, nah gitu tak? enggak. Harus nyetil lah tuh lelaki mah. Enggak, kita nggak gitu deh, suka bilangnya, bu kayaknya ini agak keasinan deh, misalkan kayak gitu. Terus iya, misalnya dicobain sama aku gitu ya, iya ya ternyata asin. Atau misalnya kadang kan lidah teh nggak konsisten ya gitu, kadang suka udah tercemar apa gitu pas makan, enggak kata aku mah nggak asin gitu, rasanya enggak gitu. Tapi ya kalau penyampaiannya kayak gitu ya it's okay sih gitu, nggak sampaikan kayak yang drama gitu, kayak yang di TV gitu, si piringnya dialungkeun gitu ya, sampaikan ke tebaran semuanya benernya kayak gitu. Itu teh sebetulnya bukan respect gitu, tapi lebih ke kalau ngomong nggak enak takut ditilepan aku tega. Nah itu pertanyaannya, dia kayak gitu tuh karena takut atau karena menghargai gitu ya, coba gimana ya itu? Tapi kan dari takut dulu nyampainya jadi respect ya. Tapi mungkin karena komunikasinya baik, dia juga jadi seneng nih ke masak, karena merasa diapresiasinya, apresiasi, jadi ngerasa pede masak. Jadi buki enak, masakan teh buki tiap beki kaditu teh gitunya, beki jago gitu sih, menunya makin banyak, masakannya makin enak. Ya udah aja aku mau ya barang hakan aja, nggak eureun gini jadi akunya. Nah perut aku. Nah nih menurut Bu Tias, memasak itu kan katanya berkarya ya. Gimana tuh esensi menurut Bu Tias masak adalah karya? Kan saya juga tahu istilah karya itu kan dari ini ya, dari bapak ini ya, katanya karya yang tidak baik itu adalah karya yang tidak dipublikasikan, benar nggak sih? Ya, jadi karya yang istilahnya. Jadi tidak ada karya yang
jelek. Karya yang itu buruk adalah karya yang teka mana-mana gitu, cuman dinikmati sama dianya sendiri. Nah itu, nah dari situ mulailah gitu ya mikir gitu, iya ya kenapa? Karena makin lama makin seneng nih di dapur masak gitu, kenapa nggak dibikin sebuah karya gitu ya, dianggap sebuah karya gitu. Belajarlah dari situ gimana caranya menyajikan masakan yang benar-benar memang masakan yang sebenarnya gitu ya. Kadang kan dulu kan biasanya kalau masakan cuman misalkan mau bikin ini cemilan misal ya ini pisang misalkan cuman dikasih apa gitu ngasal aja gitu, udah aja jadi aja sebuah makanan memang seperti itu. Karena sudah ke-trigger nih dari sebuah istilah dari Pak Suami ini tentang karya, akhirnya berpikir nih gimana ya caranya gitu dari masakan ini bisa jadi karya gitu, dianggap menjadi karya. Akhirnya yaitu upgrade masakannya gitu ya, gimana caranya bisa bikin makanan yang lebih baik, dan dicoba untuk dipublikasikan dengan cara dipoto, belajar gitu ya, belajar ya sedikit-sedikit lah cara ngambil foto makanan tuh yang baik kayak gimana. Kan kalau misalkan kalau misalkan foto masakan kita berhasil itu adalah ketika orang melihat foto kita jadi ngiler gitu, jadi jadi pengen gitu. Goalsnya buat saya itu gitu ya. Jadi kenapa makanan itu saya foto terus saya publikasikan, kalau misalkan ada sedikit tips, trik atau misalkan ada resep gitu ya dibagikan gitu. Buat saya itu adalah sebuah karya gitu. Jadi menurut Bu Tias, balik lagi, karya yang baik adalah sebuah karya itu harus dibagi-bagi, harus dibagikan, jangan cuma dinikmati sendiri. Nah, itu. Karena kan awalnya dulu cuman di circle rumahan aja nih. Nah, sementara katanya Bu Tias ini punya sudut pandang kesuksesan sendiri. Jadi sukses menurut Bu Tias adalah bukan lu udah punya apa aja nih, bukan gitu, tapi lebih ke karya lu udah keterima sampai mana gitu. Jadi mungkin kayak penghasilan dan lain-lain dari karya yang dihasilkan itu mah efek ya mungkin ya Bu Tias ya. Jadi kesuksesan buat Bu Tias itu adalah ketika karyanya diterima lebih luas lagi gitu. Makanya dia jadi makin konsen nih. Karena saya mah kan biasa bagian barang emam aja ya, bagian tester aku mah. Tapi kesini loh kok dia jadi makin serius. Udah mulai mikirin kemasan, udah mulai mikirin branding dan segala macem. Kenapa? Karena dia punya impian si karya masakannya agar diterima oleh banyak kalangan luas. Kalau bisa sampai ke luar negeri gitunya. Karena kesuksesan buat Bu Tias tuh di situ gitu. Jadi bukan udah kebeli apa lo dari masakan, omset berapa, udah nggak gitu sih. Itu mah efek ya Bu Tias ya. Tapi nih si karyanya udah nyampe mana. Oke, lanjut pertanyaan terakhir nih. Apa sih yang pengen Ibu Tias bagikan untuk masyarakat selain karya? Semangat apa nih yang pengen Ibu Tias bagi ke teman-teman yang lain? Jadi pengennya dari hobi masak ini gitu ya bisa menularkan energi positif gitu untuk teman-teman yang juga kadang ada yang insecure sama memasak gitu. Jadi dengan adanya sharing dari saya pribadi gitu ya bisa membuat mereka jadi ternyata masak itu nggak sesulit yang dibayangkan ya gitu. Ternyata masak itu menyenangkan ya gitu. Ternyata masak itu bisa dimulai dari yang sederhana gitu. Dari mulai yang sederhana akhirnya bisa jadi candu gitu. Jadi candu dan syukur-syukur bisa lebih memberikan juga menularkan kebaikan juga gitu untuk yang lainnya gitu. Jadi saling menularkan kebaikan. Jadi pesan yang pengen Ibu Tias sampaikan adalah
Bu Tias pengen nih biar teman-teman yang lain juga sama menemukan kesenangannya di masak. Masak menjadikan salah satu opsi untuk bersenang-senang, misalkan batur mah piknik kemana gitunya papalidan misalkan di sungai, dia mah memilih memasak gitunya. Nah, karena kan pandemi ini juga menuntut orang lebih banyak diam tinggal di rumah kan. Nah, makanya Bu Tias ingin membagikan itu. Nyenengin loh masak tuh gitu sebetulnya mah. Nggak terlalu menakutkan, bisa dibilang nggak enak atau enggak, ya udah berkarya mah berkarya aja ya Bu Tias ya. Karena kan gini kuncinya sebetulnya, berkarya itu pertanyaannya bukan gini, bukan bagaimana cara membuat jembatan yang baik dan kuat, yang bagus, yang megah, yang mewah, bukan. Berkarya adalah bagaimana caranya agar menyeberang dengan aman. Itu sebetulnya banyak cara kan. Nah, orang yang kreatif adalah orang yang punya banyak cara untuk menyeberangkan kapalnya ke seberang dengan aman, seperti itu. Oke, Bu Tias, makasih banyak nih untuk waktunya. Padahal nggak panggil, ya Allah. Makasih banyak udah mau bagi-bagi sama teman-teman. Tolong di-react ya, di komen juga kalau misalkan memang si kontennya kepake, kita akan lanjut nih. Nyamun purun atau ya, tapi mudah-mudahan kita terus semangat ya Bu Tias ya, membagi energi-energi positif buat teman-teman. Terima kasih, mohon maaf nih atas segala kekurangannya, atas kata-kata yang udah gimana kita begini merenan stylenya. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, teman-teman semua juga sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya. Terima kasih dari kita. Ambil yang baik-baiknya, buang yang buruknya, oke? Bye. Dah. Ciao, ciao, ciao.